Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam produktivitas, salam kreativitas buat sahabat-sahabatku lirik dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal itu patut kita bersyukur. Dan tentu teman-teman pada hari ini juga masih berpuasa ya, bagi yang menjalankan. Sama seperti saya juga tetap berpuasa, alhamdulillah. Hari ini saya ingin bercerita sambil kita jalan-jalan. Kita bercerita tentang aktivitas menulis sih, karena di dalam program saya ini saya menyebutnya dengan jalan-jalan literasi, teman-teman. Pada jalan kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya ketika kuliah pada saat itu di Yogyakarta, kuliah S1, dan menekuni selain tentu kuliah ini bagi teman-teman yang saya kira dulunya selain di kampus juga tentu punya aktivitas yang lain, yang di organisasi apapun itu, termasuk di organisasi kemahasiswaan. Dan pada saat itu saya juga aktif di lembaga pers mahasiswa. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika itu terkait dengan aktivitas menulis. Menulis saat ini tuh bisa berbagai macam, teman-teman. Ada yang menulis ilmiah seperti menulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan macam-macamnya. Ada yang menulis populer seperti yang pernah saya lakukan juga, yang saya tuangkan dalam buku ini. Ada juga yang saat ini banyak menulis status, ataupun juga menulis apalagi ya, menulis di media online tentunya. Banyak sekali aktivitas menulis yang bisa teman-teman muda, teman-teman mahasiswa bisa lakukan. Apalagi potensi besar saat ini teman-teman muda, baik itu dari generasi Z ataupun dari generasi Y, ini kalau di total ada 144 juta lebih. Jumlah yang sangat besar tentunya, dan banyak pihak yang kemudian menaruh harapan besar bagaimana generasi ini bisa menjadi generasi yang unggul, bisa diandalkan untuk mengisi berbagai pos-pos ke depan untuk membawa negeri ini menjadi bangsa yang tentu bisa lebih baik, dan bisa bangsa yang punya daya saing yang luas sampai ke tingkat global, tentu dengan kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kali ini saya ingin berbagi sedikit saja, tapi bukan bermaksud menggurui, karena saya yakin teman-teman semua, apalagi teman-teman muda hari ini yang punya ide-ide perubahan, gagasan yang cemerlang, akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi, tentu punya potensi besar untuk melakukan ini, yaitu menulis di media. Sekarang media dengan online yang sangat banyak, ini memberikan kesempatan yang besar bagi teman-teman untuk menuangkan ide-ide perubahan itu, ide-ide gagasan teman-teman itu semua. Saya hanya bercerita tentang bagaimana pengalaman menulis pada saat itu di media cetak, yang tentunya ini bisa juga dituangkan di media online. Secara umum sebetulnya saya tidak melihat ada perbedaan yang terlalu signifikan antara menulis di berbagai medium. Yang penting intinya adalah menulis dulu, mau menulis dan menuangkan tulisan yang kita pikirkan, yang kita yang kita inginkan. Ini tentu menjadi satu sarana yang sangat baik. Mengapa kita harus menulis? Di sini saya membuat pertama, kalau kita teman-teman pasti sudah sangat akrab ya dengan ungkapan
Rene Descartes, aku berpikir maka aku ada. Artinya ketika dia berpikir, berarti dia menganggap dirinya ada. Dalam konteks itu, saya coba memplesetkan di dalam buku ini, aku menulis maka aku ada. Artinya dengan menulis, teman-teman dianggap ada, kemudian diakui keberadaannya, karena salah satu kebutuhan dasar juga manusia adalah eksistensi diri. Dengan menulis, orang kemudian bisa mengenal kita. Makanya saya berpikir bahwa pekerjaan menulis itu adalah aktivitas yang abadi. Penulis, saya pikir, tidak dikuburkan dengan kata-katanya. Banyak kemudian orang yang sudah tiada di dunia ini, tapi kita masih mengenal beliau, termasuk pemikiran-pemikirannya, lewat tulisan-tulisan atau buku-buku yang mereka buat. Tokoh sekaliber Soekarno, kemudian siapa lagi, Gus Dur, kemudian Tan Malaka, Syahrir, Bung Hatta, kemudian masih banyak tentunya tokoh-tokoh bangsa ini yang memiliki karya yang bagus dan diakui oleh masyarakat dunia, dan hari ini kita masih bisa mengkonsumsi itu. Itu menunjukkan bahwa aktivitas menulis itu tidak berhenti ketika orang itu sudah tiada. Sampai sekarang pemikiran, ide-idenya masih kita baca lewat karya-karya yang dia buat. Demikian sahabatku lirik, itu yang bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di jalan-jalan literasi berikutnya bersama saya Andi Andrianto. Terus berkarya, tebarkan kebaikan dengan tulisan. Saya yakin teman-teman semua bisa melakukan itu kapanpun dan dimanapun. Dan mari kita bersama untuk menghiasi dunia ini dengan tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.